Dahsyat Kau Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes. Woo. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Mari kita sama-sama rindukan Tuhan melawat, Tuhan membebaskan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melakukan perotobasan. Yes. Yes. Sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yeah. Great is our God. Datanglah dan kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Dahsyat Kau Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan, ini diri kami. Engkau Tuhan yang berhak dalam kehidupan kami, karena Engkaulah pencipta kami. Engkau yang membentuk kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kuasailah hidup kami, bentuk kami, ubah kami, pulihkan setiap kami. Karena kami tahu Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Haleluya, haleluya. Ini diri kami Tuhan. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagimu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah,
Engkau menyatakan hari ini bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu memegang tangan kami, Allah yang selalu menopang ketika kami jatuh, Allah yang selalu mengangkat kami, dan Allah yang sama yang kami panggil Bapa, Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada bertepi dan tiada bersyarat. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, pakai hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu, rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang percaya dan berdoa. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, saudara, dan senang sekali kita bisa bersama-sama lagi belajar firman Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau terjadi, bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dan saya selalu berdoa supaya kebenaran yang kita terima itu bukan hanya mengisi otak dan pengetahuan kita, pikiran kita saja, tetapi itu menjadi sebuah pewahyuan, sebuah revelation yang akan mengubah hidup saya, baik yang membagikan pengajaran ini maupun setiap Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih yang bersama-sama beribadah pada hari ini. Saudara, judul khotbah hari ini adalah Jatuh dan Bangun Lagi. Ya, saya tiba-tiba teringat ada satu lagu yang cukup populer, jatuh bangun aku mengejarmu. Ya, saya percaya kita bukan jatuh bangun mengejar yang fana, tetapi seringkali dalam kehidupan orang-orang benar, orang-orang percaya yang hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ada waktu-waktu di mana kita drop, ada waktu-waktu di mana kita jatuh, tapi yang penting saudara, kita jangan lupa untuk bangun lagi. So, kita akan belajar dengan judul jatuh ya, jatuh tetapi bangun lagi, saudara. Ayat tema kita dalam bulan ini adalah Amsal 24 ayat 16. Ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tidak peduli 7 kali orang benar itu bisa jatuh, bisa lemah, bisa gagal mungkin dalam perjalanan, ya. Jangan hanya saudara, kami pun juga terus sedang disempurnakan, ya, diproses oleh Tuhan. Tetapi bukan jatuhnya yang penting atau yang menentukan, tetapi seberapa kita menyerahkan diri untuk dikuatkan untuk kita bisa bangun kembali. Nah, apa bedanya dengan orang fasik? Ayat tadi mengatakan bahwa kalau orang fasik 1 kali roboh, ya, maka itu merupakan bencana besar yang tidak mungkin atau sulit untuk dibangkitkan lagi. Nah, saudara, orang fasik itu bukan orang yang di luar kebenaran. Sebenarnya orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tetapi dengan sengaja mengerjakan hal-hal yang tidak benar. Nah, saya berdoa supaya saya dan saudara menjadi bagian dari orang benar itu. Dan Alkitab katakan orang benar bisa 7 kali jatuh, tetapi dia bisa bangkit kembali, dia bisa bangun kembali dibandingkan dengan orang fasik. Nah, saudara, secara praktis saya akan khotbah secara topikal hari ini. Ada beberapa poin yang penting untuk kita bisa bangun kembali, bangkit kembali, rise up again and again and again dalam perjalanan pengikutan kita secara rohani. Poin yang pertama, saudara, ini yang penting sekali, yaitu serahkan khawatir. Saya tidak memakai kata jangan khawatir, karena tidak mungkin dalam kehidupan sehari-hari kekhawatiran itu entah benihnya kecil, sedikit muncul dalam hidup kita. Tetapi kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita. Katakan sama-sama, serahkan khawatir. 2, 3.
Serahkan khawatir, bukan jangan khawatir. Sudah bisa khawatir, tapi serahkan. Secepat kekhawatiran itu datang, secepat itu kita menyerahkan kepada Tuhan, ya. Don't worry about anything. Ya, ada beberapa poin, 4 poin, dan lebih mudah mengingat dengan pakai ing belakangnya. Don't worry about anything yang pertama. Serahkan khawatir. Kata khawatir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan yaitu perasaan gelisah, takut atau cemas terhadap sesuatu yang belum pasti. Ya, kekhawatiran, kecemasan itu adalah sesuatu yang belum pasti terjadi atau belum terjadi tetapi menguasai hati dan pikiran saya dan saudara. Nah, saudara, kekhawatiran itu tidak mengubah apapun. Katakan buat diri saudara saat ini, kekhawatiran tidak mengubah apapun. Karena kekhawatiran tidak membuat kita bertindak apa-apa, saudara. Nah, kekhawatiran itu tidak dilahirkan. Tidak ada anak yang lahir langsung khawatir atau anak yang masih murni itu langsung khawatir. Tapi kekhawatiran itu dipelajari. Kekhawatiran itu tidak dilahirkan, tapi kekhawatiran itu dipelajari. Kita belajar dari mana soal kekhawatiran yang menguasai, saudara? Khawatir bisa terbit, tapi waktu itu menguasai hidup saya dan saudara, itu membuat orang tidak bisa bangun lagi, tidak bisa bangkit lagi. Kita belajar dari orang tua. Oleh sebab itu kita perlu dan sangat perlu, bahkan saya pun terus sedang belajar tentang hal-hal tentang parenting. Bukan hanya untuk anak secara jasmani, tetapi membimbing generasi di era yang new normal ini dengan semua perubahan. Berapa poin O itu saudara nantinya, kita butuh pengertian itu. Kita belajar dari mana tentang dikuasai oleh kekhawatiran, cara bertindak yang dikuasai oleh pikiran, orang tua, lingkungan, komunitas atau pergaulan. Kenapa kita perlu memperhatikan komunitas dengan siapa kita berbicara, kita bergaul, kita meminta pendapat. Nah, kekhawatiran saudara sekali lagi dipelajari. Ya, kekhawatiran bukan tidak dipelajari. Masa orang tua ngajarin tentang kekhawatiran? Orang tua tidak berbicara mengajar, tapi anak-anak modeling, saudara, melihat orang-orang yang dia respect atau orang yang dewasa mengembangkan hidup yang penuh khawatir. So, saudara, bukan jangan khawatir, tapi serahkan khawatir kepada Tuhan. Saudara, apa akibat dari kekhawatiran yang menguasai? Ya, sampai bahasa itu, kekhawatiran yang menguasai. Ada beberapa ayat yang kita akan belajar bersama-sama. Ulangan 28 ayat 66 sampai 67. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam kau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Siang malam dikuasai kekhawatiran. Pada waktu pagi, saudara bisa baca di layar saudara, pada waktu pagi engkau akan berkata, ah kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, ah kalau pagi sekarang. Orang yang khawatir tuh gak jebok, gak jelas, Bo. Ya saudara. Kalau malam mikir pagi, kalau pagi mikir malam, nggak ada ketetapan hati. Ya, khawatir dengan bimbang itu saudara kembar, saudara. Alkitab katakan orang yang bimbang seperti ombak di tengah laut dan tidak akan terima apa-apa. Lanjut, saudara. Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat oleh matamu, kekhawatiran muncul dari hati yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Yang kedua, dari apa yang kita lihat. Hati-hati dalam kehidupan sehari-hari untuk kita memfokuskan dengan apa yang kita lihat. Betul, apa yang kita lihat itu juga bisa mendatangkan hal yang baik. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita perlu menyerahkan panca indera kita kepada Tuhan. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan. Dalam King James Version dikatakan membuat depresi. Sumber depresi kekhawatiran. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perhatikan, perkataan yang baik menggembirakan dia. Khawatir dengan perkataan itu ada hubungin. Apa yang saudara sering ucapkan setiap hari, apakah itu membangun imanmu dan juga membangun orang lain yang mendengar? Apakah kita mendengar berita kecelakaan, kematian, bencana, even meskipun juga tentang pandemi? Kita lebih banyak mengatakan itu sehingga itu dikatakan membungkukkan, make depression, membuat kita tidak bisa bergembira. Perkataan dengan kekuatan punya hubungan yang dekat. Dan saudara, ada satu perintah. Apa itu dosa? Dosa adalah melanggar perintah Allah. Mazmur 55 ayat 23, ini perintah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau.
Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, tadi saya katakan, serahkan khawatirmu. Kita bisa khawatir, tapi kita bisa menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan dikatakan saudara, kekhawatiran itu hubungannya erat dengan pemeliharaan Tuhan. Katakan sama-sama, khawatir berhubungan erat dengan pemeliharaan Tuhan. Perintah Tuhan, serahkan. Tuhan gak bilang jangan khawatir saja, tapi dia minta serahkan. Karena dia tahu kita perlu menyerahkan kepada sang pemelihara hidup kita. Poin yang kedua, saudara, untuk kita cepat bangun lagi. Kita bisa jatuh, gagal, tapi kita bisa bangkit lagi. Yang penting, nyatakan lewat doa. Ya, nyatakan lewat doa. Tadi don't worry about anything. Ini pray about everything. Berdoa untuk segala hal. Saudara, ganti waktu khawatir saya dan saudara, jadi nyatakan dalam doa. Secepat kita muncul kekhawatiran, ucapkan itu doa-doa itu bagus. Ada di tameon, ada di ruang tersembunyi. Tapi seringkali di setiap 60 detik, 60 menit, 1 jam, 24 jam, kita bisa saja menghadapi hal-hal yang membuat kita takut dan khawatir. Nah, secepat kekhawatiran itu datang, ganti itu dengan pernyataan doa. Contoh, aduh, tiba-tiba orang tua sakit, ada serangan yang mendadak. Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan beri yang terbaik, beri aku damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera penting? Nanti kita akan belajar. Jika kita berdoa sebanyak kita khawatir, perhatikan saudara, maka lubang khawatir itu akan hilang. Khawatir itu seperti lubang, sebanyak kita menyatakan, menyerahkan kekhawatiran dalam doa, saudara, maka secepat itu lubang khawatir itu akan hilang. Apakah Tuhan hanya cares, peduli dengan religious thing? Ada hal, oh Tuhan hanya peduli untuk hal rohani. Tidak, Tuhan tertarik di setiap detail hidup kita. Saya ulang, Tuhan tertarik di setiap detail hidup saya dan saudara. So, pray about everything. Nyatakan segala sesuatu lewat doa. Saudara, doa itu seperti senjata di tangan kita. Dan kita yang harus mengoperasikannya. Saya ulang. Doa itu seperti senjata di tangan saya dan saudara kekasih. Dan kita yang perlu mengoperasikannya. Doa itu bukan hanya yang sejam, 2 jam di kamar saya, enggak, tapi 24 jam itu bisa menjadi pernyataan doa saya dan saudara. Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Pastikan bukan pada jawaban doa, pastikan pada posisi saya dan saudara adalah orang benar. Kenapa? Doa orang benar didengarnya. Beberapa waktu yang lalu saudara bisa cari bahan khotbah saya, ya, tentang Mazmur pendakian. Orang benar bukan orang yang gak pernah gagal, bukan orang yang gak ada kelemahan, tapi orang benar adalah yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Seringkali orang hanya mengutip doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Padahal dia ada perikop di atasnya, ada konteks yang kita akan baca. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, bukan hanya sembuh, maka dosanya itu akan diampuni oleh apa? Doa yang lahir dari iman. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru muncul ayat yang kita sering klaim, yang kadang-kadang kita gak kontekstual, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebelumnya dikatakan saling mengaku dosa. Saudara, bereskan hati sebelum kita datang kepada Tuhan lewat doa. Alkitab katakan kalau kau mau lagi mempersembahkan di mezbah, ada perkara dengan saudaramu, bereskan dulu. Doa yang terhalang adalah doa yang dinaikkan dari hati yang belum beres. Kita bisa marah, kita bisa disakiti dan dilukai. Secepat itu juga kita bereskan. Kenapa saudara? Pada waktu kita saling mendoakan, saling mengaku dosa, waktu kita doa dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita perlu belajar dari anak-anak. Mereka bisa salah, mereka bisa melakukan hal-hal yang lemah, tapi dengan cepat dia akan mengatakan saya minta maaf. Bahkan mereka bisa dengan cepat berdamai. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah engkau mengingat kesalahan, kelemahan orang di masa lalu mungkin sehari atau bahkan mungkin setahun atau seabad? Oh enggak ada ya sahabat itu setahun.
Itu yang menghalangi doa saya dan saudara. Saya mau katakan ini, catat baik-baik. Doa yang lahir dari iman, bukan doa yang lahir dari kekhawatiran, saudara. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan, tadi kita baca. So, saudara, doa yang lahir dari iman bukan doa yang lahir dari kekhawatiran yang menjadi jalan bagi kuasa Tuhan. Saya berdoa dimanapun kau ada, apa yang sedang kau hadapi, naikkan doamu yang lahir dari iman. Poin yang ketiga, saudara, kalau tadi ada pray about everything, yang ketiga, thank God in all things. Ucapan syukur, ya. Choose to be grateful. Bersyukur itu pilihan, gak bisa dikerjakan tanpa kesengajaan, saudara. Jadi bersyukur is intentionally action. Saudara harus memilih untuk gak mudah, saudara, bersyukur, apalagi dalam masa-masa yang sulit. Saat kita berdoa, kita harus berdoa dengan ucapan syukur. Dan tahukah saudara, rahasia kesehatan emosi itu bukan cinta. Oh, saya ini terluka, oh saya ini kurang dicintai, oh ini saya kurang dikasihi, oh keadaan orang di sekeliling saya sulit, makanya saya menjadi stres, menjadi depresi, saya emosi saya tidak sehat. Nah, bukan. Saya mau katakan, catat baik-baik saudara. Rahasia kesehatan emosi bukan cinta saja, tetapi hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Orang yang bersyukur adalah orang yang bahagia. Orang yang bersyukur adalah orang yang bersuka cita. Bahkan secara medis mengatakan orang yang terus bersuka cita, berbahagia dan bersyukur, maka imunitas akan meningkat, lebih tahan terhadap stres, tekanan, saudara. Kalau saudara, nanti kita akan belajar, ada satu kalimat yang saudara mau belajar. Stres itu salah satu obatnya adalah ucapan syukur, lebih sehat, staminanya baik. Ada orang bisa umur sudah 50-an, saudara, masih fresh, masih segar, dan sampai umur 70-80 bisa seperti Kaleb dan Yosua, ya saudara, menaklukkan semua kesulitan kalau Tuhan masih izinkan untuk kita ada di dunia ini. Nah, ucapan syukur itu penting. Kenapa, saudara? Orang yang tidak pernah puas tidak pernah merasa cukup. Orang yang gak pernah puas itu gak akan pernah merasa cukup. Gak puas dengan pasangan, gak puas dengan keluarga, gak puas dengan komunitas, gak puas dengan pekerjaan, gak akan pernah rasa cukup, saudara. Karena contentment, rasa cukup itu lahir, kepuasan, rasa cukup itu lahir dari kepuasan kita di dalam ucapan syukur. Jika kita meningkatkan sikap mengucap syukur, yaitu mengucap syukur dalam segala hal, itu perintah, saudara, itu akan mengurangi stres dalam hidup kita. Hampir 2 tahun pandemi, saya juga menjadi murid di dalam pengajaran yang saya sampaikan, banyak untuk mengucap syukur. Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bahkan saya berdoa kalau ada orang yang sakit di tulangnya, orang-orang yang sakit di dalam persendiannya, kalau hatimu dipulihkan Tuhan, hatimu ketemu dengan sukacita surgawi seperti perempuan Samaria di Yohanes 4, maka ada kesembuhan bagi tulang-tulangmu. Yang percaya katakan amin. Aku berdoa untuk hal itu, karena mujizat masih terjadi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Poin yang terakhir, saudara, pola pikir yang benar. Think about right things. Berpikir untuk hal yang benar. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada kata-kata yang saya garis bawahi. Hidup kita itu kenapa menjadi kekhawatiran atau ketakutan itu muncul, kenapa, saudara? Karena kita hidup untuk fokusnya masa depan. Kapan penyesalan, rasa bersalah yang dalam menguasai hidup kita? Waktu kita hidup selalu di masa lampau, masa yang akan lalu. Tetapi Matius 6:34 itu mengajarkan kita manajemen berpikir. Hari besok itu punya kesusahan sendiri. Oh, kalau begitu kita bisa senang-senang, bisa foya-foya, bisa udah nggak usah mengatur keuangan, financial management, bukan. Tetapi ini bicara tentang kekhawatiran, bicara tentang memilih pola pikir yang benar. Pola pikir menentukan perasaan. Right? Amin, saudara. Perasaan menentukan tindakan. Saya sering katakan, khususnya untuk jemaat Arauna, hafal tuh. Perasaan itu mengikuti tindakan. Pola pikir menentukan perasaan dan perasaan menentukan tindakan. Kalau saya boleh tambahkan, tindakan menciptakan kebiasaan dalam hidup saya dan
Saudara, kalau kita mau mengubah hidup kita, maka kita perlu mengubah pola pikir kita yang harus selaras dengan firman. Kalau kita mau mengubah hidup kita, maka pola pikir, the way of thinking kita yang harus berubah selaras firman. Memilih untuk berpikir hal yang benar. Sudah tahukah saudara bahwa akar stres adalah pola pikir yang kita pilih? Saya ulang, akar dari stres adalah pola pikir yang saya dan saudara pilih. Engkau mendidik atau membesarkan seorang anak, maka pola pikir kita yang tidak benar itu yang menyebabkan stres terhadap membesarkan anak, stres terhadap memelihara pernikahan, stres banyak dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Sudah lihat di layar saudara, saya catat di situ, ganti saluran. Kita pegang kepala kita yuk sama-sama. Pegang kepala, dalam nama Tuhan Yesus, ganti saluran berpikir. Dalam nama Tuhan Yesus, ganti saluran di hati, ganti channel. Kalau kita nggak suka saudara acara di televisi, ya, untuk apa kita lemparin televisi kita dengan botol, dengan benda sampai pecah, kan aneh kan? Saudara mungkin ada yang tertawa tuh di rumah, mau lempari TV, kita apa ini acara, apa ini jelek. Loh ya gampang saudara, ceklik, ganti aja channel. Itu kan prakteknya susah, latihan saudara. Karena saya pun yang berkhotbah sedang terus belajar untuk itu. Pada waktu ada hal-hal yang buruk, ganti channel. Ya, seperti itu. Nah hasilnya apa saudara? Dari keempat poin praktikal yang kita belajar bersama-sama, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Keren ini ayat yang keren banget, semua ayat keren saudara ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. So, damai sejahtera adalah pemelihara serta pelindung hati dan pikiran saya dan saudara. Perhatikan ini baik-baik saudara. Saat hati dan pikiran kita mudah terganggu, maka itu menjadi petunjuk, bukan damai sejahtera Allah yang kita jadikan jadi pemelihara dan pelindung. Wah ini ekstrim, ini radikal. Yes ini ekstrim dan ini radikal. Tapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan saudara. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal. Akal tempat kita mikir, tempat kita stres, tempat kita tertekan dengan hal-hal yang tidak mudah. Sementara saya mempersiapkan bahan ini, sementara saya berdoa dan melayani firman hari ini saudara, ada banyak hal yang sedang saya hadapi secara pribadi. Ya, tetapi damai sejahtera Allah itu harus kita pilih untuk menguasai akal, hati, dan pikiran kita. Dan garansi yang Tuhan janji kalau kita kerjakan perintah ini saudara, damai sejahtera. Hasilnya adalah peace of mind. Ada ketenangan. Bukan berarti gak bisa khawatir, bukan berarti gak bisa ketakut. Tapi waktu kita gagal, kita jatuh, kita bisa bangun lagi, bangkit lagi. Karena peace of mind, damai sejahtera itu yang melampaui segala akal, itu yang akan memelihara, melindungi hati dan pikiran saya. Saya sampai pada closing penutup khotbah saya hari ini. Saudara catat baik-baik. Perasaan itu selalu berubah-ubah. Datang dan perginya dipengaruhi oleh apa? Keadaan diri sendiri, ya, dan situasi kondisi dan juga orang-orang di sekitar kita. Jika ada perasaan yang terus-menerus menetap dalam diri saya dan saudara, artinya ya, kitalah yang mempertahankan perasaan itu untuk terus berkuasa. Komitmenlah yang akan menolong untuk kita menguasai perasaan sehingga melahirkan tindakan dan kebiasaan yang benar. Saudara, kalau ada perasaan khawatir, perasaan marah, irritate itu apa, sensi, gampang terganggu, nggak nyaman dan segala macam. Perasaan itu seperti orang, saudara. People come, people go. Perasaan itu datang dan pergi. Kenapa ada perasaan-perasaan yang menguasai saya dan saudara? Karena kita milih, kita menikmati. Oh, kok menikmati? Iya. Kita memilih mempertahankan perasaan itu stay di dalam hidup saya dan saudara. Contoh, kepada mungkin bawahan atau katakanlah rekan kerja, kepada pasangan, kepada anak atau orang tua kita, kemarahan, kejengkelan atau kesedihan, terluka,
perasaan itu, kadang-kadang perasaan itu datang dan pergi, emosi itu datang dan pergi. Saya senang dengan istilah emosi itu kayak ada di kereta api, kan nggak tetap ada di situ. Kalau emosinya di atas kereta itu pergi, ya dia pergi sebenarnya. Tapi kita hold on, kita pegang itu perasaan terus menerus, itu yang akan berkuasa. Dan komitmenlah yang akan menolong saya dan saudara untuk menguasai perasaan itu, bukan menolak, tidak mengakui perasaan atau rasa atau emosi itu, tetapi kita menguasainya. Itu yang melahirkan tindakan dan kebiasaan yang benar. Orang-orang saudara yang pernah dekat dengan saya, teman-teman masa kecil, teman-teman masa remaja, tahu betul keadaan saya. Saya orang yang sangat bergumul dengan temperamen, ledakan kemarahan, kesedihan dan segala macam. Anugerah Tuhanlah yang mengubah saya, dan anugerah Tuhan yang sama yang akan mengubah, menolong saudara hari ini seperti dia menolong saya. Komitmen yang akan menolong untuk kita menguasai perasaan sehingga melahirkan tindakan dan kebiasaan yang benar. Mari kita baca ayat yang terakhir, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus pernah jadi manusia. Dia merasakan kelemahan yang sama. Dia merasakan tekanan yang sama. Bedanya apa, saudara? Dia tidak membiarkan kelemahan, tekanan, kesulitan itu melangkah untuk berbuat dosa. Kapan dosa terjadi? Waktu kita mengizinkan dengan sengaja perasaan-perasaan yang harusnya bisa datang dan pergi. Kelemahan-kelemahan yang membuat kita gagal atau jatuh itu tinggal dalam hidup dan berkuasa atas hidup saya dan saudara. Kita punya imam besar, pandang Yesus. Dia yang bisa merasakan kelemahan saya dan saudara, kegagalan saya dan saudara. Dimanapun engkau ada, bangun hari ini, bangkit. 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit lagi, dia bangun lagi. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini, untuk kebenaran firman-Mu, karena kebenaran yang kami ketahui, yang kami peluk, yang kami pegang, itu yang akan memerdekakan kami. Tolong setiap kami hari ini Tuhan, dimanapun dan siapapun kami. Engkaulah imam besar kami, Yesus Kristus. Salib-Mu itu fokus dalam kehidupan dan pemulihan kami. Sembuhkan yang sakit secara jiwa, sembuhkan yang sakit secara fisik yang karena jiwanya sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan yang baru, ada cara berpikir yang baru, ada kekuatan doa yang dipanjatkan, ada kekhawatiran yang diserahkan. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa dan negara di mana kami hidup, di mana kami bekerja berkarya. Tuhan, berkati bangsa ini, terus Engkau angkat bangsa ini dan muliakan. Tuhan, kami minta ampun atas kesalahan dari bangsa ini. Kami berdoa untuk kejahatan, untuk semua hal penyimpangan yang terjadi atas bangsa ini, supaya Engkau menolong, Engkau menguatkan. Kiranya Tuhan, pandemi ini bisa teratasi. Tidak ada lagi gelombang-gelombang yang diramalkan, tetapi ada damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran itu yang memerintah. Berkati gereja GBI Arauna di mana kami digembalakan. Berkati gembala kami sampai seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Biar hati kami dikuasai, dikobarkan oleh kebangunan rohani dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan kita, saudara, terima berkat. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya, persekutuan dengan Yesus Kristus, penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Love God, love people. Jadi berkat, jadi jawaban dimanapun saya dan saudara ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sin was stronger, Jesus is stronger. Our shame was greater, Jesus you're greater. Sin was stronger, Jesus is stronger.